salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, salam sehat, salam Indonesia, salam mahasiswa, salam Unimed, salam FBS, salam PBSI, salam Dikbe, salam kelompok 4. Kami kelompok 4 di sini ingin mempersembahkan sebuah video yang akan kalian tonton yang memperlihatkan bagaimana cara kami mengajar dalam suatu pembelajaran. Nah, di video ini akan memperlihatkan 3 anggota kami, yaitu Nafla, Jaran, dan juga Safa, dan juga teman kami yang di balik layar, Reja. Sekian dari perkenalan kami, kita langsung ke videonya. Cekidot. Oke, halo anak-anak semuanya. Halo, Sir. Nah, bagaimana kabar kalian? Baik, Sir. Oke lah, alhamdulillah ya. Oke, jadi di sini Sir akan membahas tentang teks prosedur. Nah, kalian ada yang tahu tidak apa itu teks prosedur? Enggak tahu. Belum tahu, Sir. Oh iya, nggak tahu ya. Kalau gitu biar Sir yang akan jelaskan. Jadi anak-anak, teks prosedur itu adalah teks yang berisi panduan langkah-langkah demi langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, tujuannya supaya orang-orang membacanya itu bisa mengikuti langkah-langkahnya itu dan akhirnya berhasil mendapat hasil yang digunakan. Jadi ya, teks prosedur itu kayak bikin langkah-langkah gitu dan di endingnya itu akan dapat akhirnya. Nah, kalau kalian tahu contohnya apa? Adakah yang tahu? Misalnya bikin mie. Nah, betul. Buat kue. Betul sekali. Nah, selanjutnya adakah yang kalian tahu struktur teks prosedurnya? Iya, tahu, Sir. Oh, tidak tahu ya. Kalau begitu biar Sir terangkan ya. Jadi yang pertama itu kan ada judul atau tujuan. Nah, ini bagian awalnya lah untuk bikin tujuan. Nah, gimana bikin judulnya? Pertama itu kayak bikin inilah yang dibilang tadi, bikin mie goreng ya kan, mie gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah bahan dan alat. Nah, kalau bikin prosedur ini kan dia harus ada bahan dan alat. Kalau nggak ada bahan dan alat, kita mau bikin apa gitu ya kan? Jadi ya situlah kita bikin bahan dan alat untuk menjalankan prosedur. Kayak misalkan panci, kompor, telur, apa segala macam gitu ya kan. Nah, yang terakhir itu adalah langkah-langkah. Nah, bahan-bahannya kan kita udah buat nih. Sekarang baru kita buat langkah-langkahnya. Kalau nggak ada langkah-langkah, kita mau bikin apa gitu ya kan. Nah, langkah-langkah ini kan juga inti dari teks prosedur gitu. Nah, untuk buat langkah-langkah ini, dia itu harus urutan tindakan yang harus dilakukan secara jelas. Jadi dari awal sampai akhir. Nah, apakah kalian berdua sudah mengerti? Sudah, Sir. Oke, kalau begitu ini jadi PR buat kalian ya. Jadi PR kalian itu kalian buat sebuah makanan gitu. Terus kalian buatlah judulnya, bahan dan alat, dan juga langkah-langkahnya. Bagaimana? Udah bisa dimengerti? Masih, Sir. Oke, kalau begitu Sir pamit. Sir akhiri dulu ya. Oke, Sir. Terima kasih, Sir. Good morning, everyone. Good morning, Miss. Nah, hari ini Miss mau mengajarkan kalian mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, pelajaran kali ini ada yang tahu nggak itu pelajaran apa? Nggak tahu, Miss. Nah, kali ini Miss mau mengajari kalian pelajaran tentang materi pronouns. Nah, pronouns itu adalah kata ganti. Kata ganti. Nah, itu ada 4. Ada subject pronoun, objective pronoun, possessive adjective pronoun, dan juga possessive pronoun saja. Nah, itu contohnya ya. Kalian tahu gak subjek itu apa aja kalau di bahasa Indonesia? I, you, they, we, she, he, it. Nah, benar sekali. Nah, kalau Objek kayak benda. Oh, sebagai penggantinya. Kalau misalnya subjek kan dia menjadi orang pertama. Nah, kalau objek dia adalah orang keduanya. Gitu kan, kalau misalnya subjek itu I. Nah, kalau di objek itu jadi me. Nah, kalau sisanya itu mirip-mirip. Kayak kalau misalnya you tetap you, he tetap he. Nah, begitu-begitu. Nah, terus ada namanya posesif. Posesif itu apa? kepemilikan. Benar sekali, kepemilikan, kepunyaan. Jadi kalau untuk subjek itu I bersama dengan my dan mine. Jadi kalau misalnya contohnya itu adalah this car is mine.
Berarti kan mobil itu punya saya. Nah, begitu. Kalian paham nggak? Paham, Miss. Paham, Miss? Paham, Miss? Paham, Nak? Paham, Miss. Oke. Nah, kalau begitu untuk yang selanjutnya, kalau misalnya kalian udah paham, nanti kalian buat di mungkin selembar kertas. Itu coba nanti presentasikan ke depan apa yang kalian ngerti dari yang pronouns ini. Boleh? Boleh, Miss. Oke, maka untuk materi kali ini Miss selesaikan ya di sini. Oke, see you. See you, Miss. Thank you, Miss. Oke, good morning everyone. Morning, Miss. Nah, kita minggu kemarin udah bahas tentang to be. Kira-kira pertemuan kali ini kita bakal bahas apa? Nggak tahu, Miss. Gak ada yang tahu ya. Nah, kita bakal bahas simpel aja. Hari ini kita bakal bahas vocabulary. Di sini Miss sudah siapkan 3 macam, ada food, animal, sama school stuff. Kira-kira kalian tahu apa tentang tahu vocab apa tentang food? Mie, spaghetti, Mie itu bahasa Inggris. noodle. Oke. Kalau animal? Lion, Tiger, rabbit. Oke. cat, Kalau school stuff? pensil, Pensil. table, Ya betul. ballpoint ya, notes, Notes. Oke, bisa. Bagus. Miss mau tanya aja sih. Kalian kira-kira sering buka medsos gitu nggak? sering Ya. Miss. Pasti banyak jumpa gitu kan, kayak orang luar negeri di komen gitu kan. Nah, Miss mau nanti di pertemuan selanjutnya kalian cari satu vocabulary yang lumayan sulit dipahami, terus kalian bikin sentence dari itu. Oh, kalimatnya. Iya. Oh, oke, mengerti Miss. Oke, kali ini Miss bakal ajarin tentang pronunciation dari satu vocabulary, yaitu gimana kita mengeja vocabulary. Oke. Apa ejaan dari kata vocabulary? Coba dieja. Eja, VOCABULARY. Oke. Coba kamu intelligent. Kamu eja intelligent. INTL. Enggak apa-apa, lanjut aja. INTL. L INT INTELLAGE. Bukan I. Intelligent. 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 Oke, bagus. Nah, udah masih ingat kan tadi tugas dari Miss? Nggak ingat Miss. Kayaknya untuk hari ini sampai sini aja. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye. See you, Miss.